dikit dibuka tuh. Silakan bisa dimulai. Mana buku Untuk kami. Nah, gitu sembilan. Yang lain dimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan tentang manajemen strategi UKM Koja IM. Yang pertama, profil UKM Koja IM. UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu ada nggak? Ada. Coba ngomong. Beralamat di Purbaraya RT 3 RW 1 Desa Kongsi Jaya, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, dengan produk bumbu biryani dan bumbu kebuli. Usaha kecil menengah UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu merupakan usaha menengah yang bergerak di bidang home industri dengan berbagai produk yang dalamnya, namun kami lebih memfokuskan pada produk bumbu instan khas Timur Tengah, diantaranya bumbu biryani dan bumbu kebuli. Dengan visi mewujudkan kualitas yang bercita rasa khas Timur Tengah dengan nuansa Indonesia, dengan misi mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, mengembangkan inovasi produk baik dalam produk maupun dalam pelayanan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan anggota guna mencapai performa yang maksimal. Penerapan metode analisis SWOT pada UKM Koja IM. Kekuatan pengurus sudah berpengalaman membuat makanan khas Timur Tengah sehingga cita rasa yang didapatkan berbeda dari yang lain. Selanjutnya, walaupun produk UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu ini bumbu khas Timur Tengah bisa didapatkan di Indonesia, bahan-bahan alami tanpa pengawet. Setelah itu, kelemahannya, sebagian bahan baku susah ditemukan. Produk UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu belum terkenal secara luas karena belum bisa memanfaatkan teknologi internet. Memerlukan modal yang lumayan besar untuk mengembangkan usaha ini internasional. Aja nyalakaken bareng ngompor. Apa misalkan sudah diki, ngapa kune beli gerak kok? Aja nyalakan. Peluang opportunity faktor eksternal. Produk banyak dibutuhkan masyarakat, apalagi bagi mereka yang pernah bekerja di Timur Tengah yang rindu akan makanan Timur Tengah. Yang kedua, gaya hidup masyarakat yang serba instan sehingga masyarakat memerlukan bumbu yang instan juga untuk bahan masakannya. Yang ketiga, bumbu menjadi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh para ibu rumah tangga dan para pengusaha kuliner dalam membuat makanan khas Timur Tengah. Ancaman, threats. 1.
Munculnya produk bumbu biryani yang sama oleh pesaing yang mengharuskan UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu ini menyusun strategi baru yang dapat menciptakan hubungan baik dengan konsumen. Yang kedua, kurang memanfaatkan media sosial yang ada sehingga produk ini belum terkenal secara luas. Kurangnya pengelolaan laporan keuangan sehingga menjadi pendapatan yang kita dapatkan tidak dapat bisa digunakan secara maksimal. Manajemen strategi SDM. Manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian satu strategi organisasi, dan juga menentukan misi dan tujuan organisasi tersebut yang berkaitan dengan lingkungan eksternalnya. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu, pelaku industri kecil menengah IKM bumbu ini tidak memiliki karyawan karena produksinya masih skala kecil dan bisa dilakukan oleh Ibu Watiah sendiri selaku pengusahanya. Dalam keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi maupun perusahaan. Keuangan yang terjadi pada usaha kecil menengah UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu, yaitu di mana pengelolaan keuangan usaha mereka masih sangat sederhana, bahkan masih belum mampu memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya pencatatan transaksi keuangan, sehingga perputaran modal usaha menjadi tidak jelas dan tidak terkontrol. Pola yang demikian menyebabkan usaha mereka menjadi tidak berkembang. Nah, seperti ini keuangan Koja IM Indramayu. Jadi dapat disimpulkan, seharusnya usaha kecil menengah UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu mendapat keuntungan yang tertera di atas tersebut, tetapi nominal yang tertera di atas belum dirasakan oleh pengurus UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu karena mereka masih menggunakan laporan keuangan yang manual. Saran untuk semua pelaku bisnis pertama harus diperhatikan, yaitu laporan keuangan. Dari laporan keuangan kita bisa lihat bahwa usaha yang tidak jalan akan berkembang tidaknya. Pemasaran menurut Santon, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensi. Pemasaran yang dilakukan oleh UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu yaitu langsung memasarkan pada Migran Shop selaku koperasi yang memberdayakan produk-produk lokal, produksi langsung oleh usaha kecil menengah UKM yang ada di Indramayu. Operasional adalah suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu produk dan menciptakan suatu produk baru menjadi produk yang lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sistem produksi dalam UKM Koja IM Kongsi Jaya Indramayu yaitu masih sangat manual, dari menghaluskan bahan sampai pengemasan produknya belum menggunakan teknologi yang canggih. Ya, terima kasih. Ini saja mungkin yang itu dapat kami sampaikan. Silakan pada kali ini dalam sesi pertanyaan, Mas, 2 pertanyaan. Silakan 2 pertanyaan dari sekarang. Sebutkan nama dan kelasnya ya. 2 pertanyaan tentang Koja.
Nah, sudah ada 2 pertanyaan itu kelompok 6 dari Agnes dan dari Husnul Khotimah. Dari Agnes, seperti apa strategi yang dilakukan UKM Koja IM agar tetap bisa bersaing dengan persaingan konsumen? Kemudian dari Husnul, produk yang telah diproduksi UKM Koja Indramayu selain di pasar koperasi, dipasarkan kemana lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih Agnes dan Husnul Khotimah. Pertanyaannya, silakan dijawab oleh kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes Novita Handaresa dari kelompok 1. Seperti apa strategi yang dilakukan UKM Koja IM agar tetap bisa bersaing dan mempertahankan konsumen? Dengan mengutamakan kepuasan pelanggan seperti menerima masukan dan kritik terhadap produk maupun pelayanan. Selain itu juga bisa memberikan diskon atau bonus-bonus kepada pelanggan tetap yang selain itu juga bisa memberikan inovasi-inovasi produk, baik rasa, kemasan, atau yang lainnya agar pelanggan tidak bosan dengan varian yang ada. Itu jawaban dari Agnes Novita Handaresa. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih untuk Lebih kepada promosi mungkin ya, promosi terus produk lokasi yang menarik ya. Terus kita adakan event-event ya, terjun ke event atau komunitas sehingga produk tersebut bisa tersalurkan kepada konsumen, tidak hanya di media sosial tapi ke komunitas, ke acara event ya, atau ke pasar-pasar ya, itu bisa selain ke distributor pengecer atau ke media sosial. Oke, lanjut sekarang pertanyaan ke Husnul Khotimah. Silakan dijawab oleh kelompok 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Khotimah. Produk yang telah diproduksi UKM Koja IM selain dipasarkan di koperasi, produksi di mana saja? Dipasarkan. Jawabannya tuh dipasarkan di pasar, terus di rumah makan sama ibu-ibu rumah tangga kayak gitu. Sekian jawaban dari saya. Jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah dijawab di pertanyaan tadi? Siapa namanya? Kelompok 6. Udah Pak, udah dijawab semua. Oke, cukup ya. Saya kira cukup. Saya juga sudah telepon harus pergi kan. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Untuk minggu depan
itu ada sesi tanya jawab, ada kuis ya. Jadi setiap kelompok nanti akan saya random. Misalkan contoh saya tunjuk kelompok 5, misalkan siapa namanya saya tunjuk, lalu nanti yang menjawab kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Jadi nggak harus semuanya memberikan pertanyaan. Jadi satu kelompok satu pertanyaan dan yang lain memberikan jawaban. Seperti itu ya minggu depan ya. Oke, boleh dicabut recordnya karena saya mau absen. Recordingnya boleh di close. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.